Halo teman-teman, perkenalkan, saya Godlin Hutoru. Saya dari kelas PGSDE Stambuk 2022, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Di sini, saya ingin membuat video mengenai salah satu penyelesaian tugas KKNI tentang video tugas-tugas yang telah kami kerjakan di Google Classroom dari semester 1 sampai pertemuan ke-16 semester 1 ini. Baik, salah satu tugas pertama dari tugas aplikasi komputer yaitu tugas pembuatan pengenalan perangkat komputer, yaitu tugas ini bersifat individu. Di sini kami disuruh oleh Ibu Natalia Silalahi untuk membuat slide mengenai pengenalan komputer dan perangkat komputer. Isi daripada pengenalan komputer dan perangkat komputer ini yaitu mengenai pengertian komputer secara umum, pengertian komputer menurut para ahli, sejarah munculnya komputer, kemudian perangkat-perangkat komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat prosesor. Kemudian tugas kedua yaitu mengenai tugas naskah dan layout. Pada tugas naskah dan layout ini, kami disuruh oleh Ibu Natalia Silalahi untuk mencari salah satu artikel mengenai perkembangan teknologi komputer. Kemudian jurnal itu kami disuruh untuk mengetik ulang tanpa editan. Kemudian setelah selesai pengetikan tanpa editan, kami disuruh untuk mengedit jurnal tersebut dengan memiliki halaman cover, kombinasi menggunakan 4 huruf jenis berbeda menggunakan 2 jenis kolom dan line spasi 1,5. Kemudian menggunakan 3 jenis balik dan numbering, dan menggunakan header dan footer. Kemudian pada tugas ketiga, kami disuruh juga untuk membuat tugas jurnal tadi dengan menggunakan format toolboarders, bekerja dengan tabel, menggunakan rumus, menyisipkan smart art, dan menggunakan format drop chart. Kemudian pada tugas keempat, kami disuruh membuat pivot chart and pivot table, yaitu dari data yang telah kami sediakan. Pada tugas ini bersifat individu, yaitu isi dari tugas ini yaitu bekerja dengan data, kemudian menggunakan conditional formatting, kemudian menggunakan filter pada data, kemudian membuat grafik sederhana, kemudian menggunakan formula dan fungsi, baru menggunakan rumus dan fungsi, kemudian menggunakan pivot table and pivot chart. Dan tugas ini menggunakan Microsoft Excel. Kemudian pada tugas selanjutnya yaitu mengenai ujian tengah semester yang kami lakukan secara luring kemarin, yaitu dimana di sini Ibu Natalia memberikan soal secara langsung
untuk kami kerjakan, dan mengirim tugas ini melalui Google Classroom. Kemudian tugas selanjutnya yaitu mengenai pembuatan CBR dan CGR. Jadi CBR ini termasuk salah satu tugas KNI yang harus kami kerjakan, yaitu nge-review dua buku, yaitu satu sebagai buku utama yang harus kita baca secara teliti, kemudian salah satu bukunya lagi kita gunakan sebagai pembanding. Pada CBR ini terdiri dari pendahuluan yang diisi oleh latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan makalah, dan identitas buku. Pada bab 2 mengenai ringkasan isi buku, yaitu ringkasan buku pertama dan ringkasan buku kedua, bab ketiga itu perbandingan antara buku pertama dan buku kedua, dan kelebihan dan kekurangan. Bab 4 yaitu mengenai penutup dan kesimpulan dan saran. Pada pengerjaan CBR ini, Ibu Natalia Silalahi juga memberikan format yang harus kami ikuti dalam pembuatan Critical Book Revenue. Kemudian penugasan terakhir pada semester ini yaitu tugas pembuat CJR atau Critical Journal Revenue. Critical Journal Revenue ini hampir sama dengan CBR tadi, yaitu untuk menge-review buku. Hanya saja kalau CJR dia menge-review daripada jurnal. Pada Critical Journal Review ini juga menggunakan format yang diberikan oleh Ibu Natalia Silalahi. Dan tugas ini juga bersifat individu. Sekian pemaparan mengenai tugas-tugas yang telah saya kirim di Google Classroom. Terima kasih.